kita yang terkadang merasa meremehkan, menganggap gampang dengan keistimewaan tersebut. Ya. Keistimewaan yang luar biasa, yang tidak perlu capek, ya, tidak perlu capek. Sama Anda sholat juga, sholat wajib ya sholat, berjamaah juga sholat zuhur 4 rakaat sendirian, sholat berjamaah juga 4 rakaat. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sama-sama 4 rakaat. Artinya tidak ada kecapean di atas tambah hal tersebut. Hanya sama bilangannya 4 rakaat. Cuma bedanya Anda sholat sendiri atau sholat berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah Anda mendapat keutamaan yang luar biasa oleh Allah 27 derajat. Makanya jangan sampai kata Abdul Haddad Anda menganggap remeh, ya, menggampangkan keistimewaan, untung yang besar dari Allah ini dianggap remeh. Ya. Kadang lebih mengutamakan urusan duniawi, kata Abdul Haddad. Ya, dia lebih sibuk dengan urusan dunia, ya, sibuk dengan urusan pekerjaannya dia, tapi lupa dengan sholat berjamaah. Kadang waktu jamaah nanti gampang lah sholat jamaah, sholat sendirian aja biar cepet. Kadang gitu. Merasa begitu kadang saya ada urusan, saya ada tamu, nanti sholat jamaah, sholat sendirian aja dulu, sholat sendiri. Kadang gitu. Dengan urusan sibuk dengan urusan duniawi sehingga dia lupa dengan keistimewaan sholat berjamaah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, tidak pernah, ya, dalam sejarah meninggalkan sholat berjamaah sama sekali. Ya. Tidak pernah Nabi sholat sendirian. Wala sholatan wahidah. Hatta satu sholat saja sendirian tidak pernah. Semua sholat yang Nabi kerjakan seluruhnya sholat secara berjamaah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu wa ma yatakhallafu anha salatul jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya saya melihat, kata beliau, ya, orang yang tertinggal dari salat berjamaah kecuali ditakutkan dia adalah munafik, ya. Ditakutkan dia munafik ma'lumun nifaq, yang diketahui kemunafikannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, sampai di zaman Nabi, ya, laqad kana rajulu yu'ta bi ala ahli Rasulillah yuhada bainar rajulain minal kibari hatta yuqama fi shaf. Ya, di zaman Nabi sampai sahabat Nabi ini dengan semangatnya mereka, ya, untuk sholat berjamaah, di antara mereka yang sudah tua, dia ingin sholat berjamaah yuhada bainar rajulain, diangkat dengan 2 orang laki-laki, ya, digotong dengan 2 orang laki-laki. Ya, supaya masuk ke shaf untuk bersolat berjamaah, dan takut juga ancaman dari Nabi tadi, takutkan munafikun ma'lumun nifaq. Ya, sampai tadi orang tua ingin berangkat sholat berjamaah digotong dengan dua orang. Inilah mereka sahabat Nabi, harisun alal jamaah. Mereka benar-benar semangat sungguh-sungguh untuk menjaga sholat berjamaah. Dan juga Abdullah ibn Ummu Maktum, ya, Syekh Abdullah bin Maktum di sini disebutkan ketika Abdullah bin Ummu Maktum, ya, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dirinya buta, tidak bisa melihat, ya. Kemudian ngadu kepada Rasulullah SAW, ala qaidalahu, dada yang bisa gandeng dia ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, ya. Ya, bahwasanya dia takut kalau jalan sendirian dalam keadaan buta di waktu itu di kota Madinah, banyaknya sumur-sumur dan juga hewan-hewan di malam hari, ya, hewan yang bertebaran. Ya, dia takut karena buta, takut kejebur sumur atau ada hewan. Dan juga Abdullah bin Ummu Maktum tadi jauh dari masjid, meminta uzur kepada Nabi Muhammad SAW, ya, supaya dikasih uzur oleh Nabi untuk tidak hadir sholat berjamaah. Ya, kemudian Nabi menguzurkan, memberikan izin kepada Abdullah bin Ummu Maktum supaya tidak sholat berjamaah karena beliau buta, tidak bisa melihat dan tidak ada yang gandeng. Ya, setelah dapat izin dari Nabi, ya, beliau bangun dan ingin meninggalkan Nabi. Ya, Nabi memanggil kembali Abdullah bin Maktum, ya, memanggil Abdullah bin Maktum, hal tasma'u hayya 'ala shalah hayya al falah? Apakah kamu mendengar azan kalimat hayya 'ala shalah hayya 'alal falah? Maka Abdullah bin Maktum mengatakan, "Na'am, saya mendengar kalimat azan hayya 'ala shalah hayya 'alal, ayo kita salat dan kita menjalankan menuju keberuntungan."
Maka Nabi menjawab, halum mahala. Kalau begitu, ayo marilah kamu tetap menjalankan sholat berjamaah fala uzrolak. Tidak ada uzur bagi kamu. Tidak dikasih uzur sama Nabi. Sampai yang buta saja, Syekh Abdullah bin Maktum, ya minta izin kepada Nabi, tidak ada yang gandeng. Ya, sampai Rasulullah akhirnya suruh tetap selagi mendengar azan, maka kamu ayo jalankan sholat secara berjamaah. Ya, ini perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, sangat pentingnya sekali kita untuk menjalankan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu afdolnya di masjid. Ya, afdolnya di masjid. Kalau tidak sempat di masjid, bisa sholat berjamaah di rumah bersama keluarganya. Dan juga ceritakan bahwasanya ada seseorang soleh ahli ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika itu ingin berangkat untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, ingin sholat berjamaah di masjid. Ketika dia berangkat, waktu itu ada hujan. Ya. Ada hujan lebat. Ya. Nah, dia ditakutkan mau berangkat, takut ada hujan, takut bajunya kena hujan atau kehujanan. Dan termasuk memang ulama fikih menyebutkan dalam fikih termasuk a'zarul Jum'ah wal jamaah, uzur Jum'ah dan jamaah itu adalah adanya hujan yang deras sehingga bisa membasahi dirinya. Tidak ada madhallah, tidak ada payung atau auban. Tapi kalau dia menemukan auban ya bisa jalan di pinggir rumah sehingga bisa sampai ke tempat tersebut, ya Anda tidak boleh uzur, tetap berangkat. Tapi kalau tidak ada payung dan tidak ada tempat yang buat berteduh, tempat untuk berteduh bersih ya, untuk menghindari hujan tadi. Kalau tidak ada itu, ya maka boleh uzur. Kalau ada tersebut, maka tetap Anda wajib menjalankan sholat Jum'ah dan jamaah. Nah, orang yang soleh tadi, yang ahli ibadah tadi, ya ketika sholat berjamaah ada kumandangkan azan dan ingin sholat berjamaah di masjid, dan di waktu itu hujan lebat dan ingin berangkat, hatinya tetap ingin berangkat ke masjid. Akhirnya dipaksakan untuk berangkat ke masjid. Ya, ketika dia jalan berangkat ke masjid, subhanallah ta'ala, ya nakdirkan dia terpleset sehingga jatuh. Ya, jatuh akhirnya bajunya kotor. Ya, bajunya kotor. Akhirnya dia pulang kembali ke rumahnya untuk mengganti bajunya, diganti bajunya, ya dibersihkan lagi, ganti baju yang baru, berangkat lagi ke masjid. Ketika berangkat lagi ke masjid yang kedua kalinya, terpleset lagi. Kedua kalinya terpleset, jatuh. Kotor lagi bajunya, balik lagi ke rumahnya untuk mengganti baju yang ketiga kali. Nah, ketika berangkat yang ketiga kali mau terpleset, ditolong dengan satu orang. Ya, ditolong dengan satu orang. Nah, tanya, ya, yang nolong ini siapa? Kamu kok nolong saya sehingga saya dah jatuh. Kata orang tersebut, saya ini setan. Ya, saya setan nolong kamu. Kenapa kok nolong saya? Iya, karena kamu tadi tergelincir yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kamu dengan tergelincir yang pertama. Tergelincir yang kedua, Allah Taala mengampuni dosa keluarga kamu. Ya. 3 kali saya takut kamu tergelincir lagi, Allah Taala akan mengampuni dosa seluruh penduduk di kampung Anda. Jadi supaya Allah Taala mengampuni dosa seluruh penduduk, saya selamatkan kamu, kata setannya. Ini luar biasa. Jadi ibadah tadi ya, mau ibadah kepada Allah, salat berjamaah, dan juga di situ dikasih musibah terpleset, maka Allah Taala memberikan pahala. Makanya ma asaba min musibatin hatta syaukah falahul ajrum. Ya. Jadi orang muslim kalau terkena musibah hatta syaukah, satu duri ya dalam tubuhnya, maka dapat satu pahala ya, satu pahala. Jadi tergelincir dapat pahala dari Allah karena mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat besarnya keagungan daripada sholat berjamaah. Karena likulli khatwah sawab. Setiap langkah kita menuju masjid mendapatkan pahala, apalagi rumahnya lebih jauh. Kalau rumahnya lebih jauh, setiap langkahnya pahalanya lebih banyak. Nah, pulangnya apa? Dapat pahala. Pulangnya juga setiap langkahnya juga dapat pahala. Berangkatnya setiap langkah dapat pahala, pulangnya setiap langkah juga dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya motor ya. Motornya parkirnya sing ado, jadi mlaku juga.
Nah, di sini beliau menyebutkan Abdul Haddad termasuk uzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah, yaitu uzur yang tidak mungkin, sangat berat sekali kita bisa hadir, bisa datang untuk sholat berjamaah, ya, yaitu dengan masyaqqah dhahirah, dengan suatu hal yang sangat berat sekali, ya, sangat berat sekali. Tapi kalau Anda masih bisa memaksakan untuk berangkat, ya berangkat, ya. Afdal hudur, kata beliau. Lebih afdal Anda hadir sholat berjamaah. Tapi kalau memang berat sekali dan tidak bisa dipaksakan, ya jangan dipaksa. Di antaranya apa? Seperti uzur daul ishal mutawatir, ya. Orang yang penyakitnya jalan terus, beser, ya. Beser, selalu beser. Nah, ini bahaya. Ya, ditakutkan mengotori masjid, maka afdolnya jangan dipaksakan untuk berangkat, lebih afdol di rumah. Ini termasuk uzur, kata beliau. Uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Nah, uzur di sini kata Abdul Haddad sukutul haraj 'anil ma'dzur. Yani gugurnya kesalahan daripada yang dikasih uzur tadi. Tapi tetap dia ketika ada uzur dan niat ingin sholat berjamaah, maka dia tetap mendapatkan pahalanya berjamaah, ya. Jadi pahala sholat berjamaah tetap dapat walaupun dia tidak sholat berjamaah. Karena ada uzur tadi, paham ya? Karena ada uzur. Kata Abdul Haddad, karena apa? Dia ada keinginan, kemauan untuk sholat berjamaah, maka karena ada uzur, kata Abdul Haddad, tetap dia mendapatkan pahala daripada sholat berjamaah tersebut. Seperti sahabat Nabi Muhammad SAW di sebagian perangnya, ya, kata Rasulullah, inna aqwaman khalafana bil Madinah masirna masiran wala qata'na wadiyan illa kanu ma'ana habasahumul uzur. Kata Rasulullah, aqwam, satu kelompok dari sahabat Nabi, ya, tidak ikut perang dengan kami. Mereka tinggal di kota Madinah. Masiran, tidak berjalan dengan kami, tidak melewati wadi bersama kami, kecuali mereka pahalanya seperti dengan kami. Tapi mereka tidak berangkat karena apa? Habasahumul uzur. Ya, mereka tidak ikut dengan kami karena ada uzur. Kata Nabi, tetap mereka pahalanya seperti pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berjamaah itu cukup hanya dua orang, ya. Cukup dua, imam dan makmum. Maka Anda mendapatkan pahala jamaah. Ya, Anda harus banyak. Tapi afdolnya semakin lebih banyak semakin lebih bagus. Maksudnya kalau tetap Anda ingin mendapatkan fadilah berjamaah, seumpama tidak sempat sholat berjamaah di masjid, Anda cukup ngambil satu orang untuk sholat berjamaah. Maka daripada auliya sholihin, ya, banyak sekali dari mereka termasuk Habib Ja'far bin Syekh Nasika Pasuruan, ya. Dan banyak lagi habib yang lainnya, ulama-ulama kita, mereka saking perhatiannya dengan sholat berjamaah dan keinginannya luar biasa dengan jamaah. Kalau ketinggalan jamaah, ya, nyari orang dan dapat untuk sholat jamaah sampai bayar orang. Ya, fulan dipanggil di jalan, fulan saya dipanggil, saya bayar kamu, kasih duit, tolong sholat jamaah sama saya. Dikasih duit supaya apa? Sholat berjamaah dengan beliau. Ini karena apa? Pengennya sholat berjamaah sampai dibayar orang untuk sholat berjamaah dengan beliau. Dan juga di sini beliau menyebutkan keutamaan juga diantaranya intidarus sholah ba'da sholah, ya. Kita nunggu sholat setelah sholat itu termasuk keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Anda sholat maghrib kemudian duduk di masjid untuk menunggu isya, itu suatu ibadah kepada Allah, ya. Nunggunya kita dari maghrib ke isya itu ibadah, ya. Dan juga al-muntadir lis-shalah yu'addu indallah musalliyan. Orang yang nunggu untuk sholat itu dihitung oleh Allah seperti pahalanya orang sholat, ya. Pahalanya orang sholat. Jadi kita datang
sebelum maghrib, ya. Kita nunggu mau azan maghrib. Nunggunya kita untuk azan maghrib, untuk sholat maghrib, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya kita sholat. Ya. Pahalanya kita sholat. Kalau kita duduk habis maghrib sampai isya kayak sekarang nih, kita nunggu isya sambil hadir majlis taklim. Duduknya kita ini nunggu isya itu dicatat oleh Allah seperti kita sholat sampai azan isya. Ini suatu luar biasa, amal ibadah yang luar biasa. Apalagi kita diniatkan juga etikaf di masjid ini. Dan juga orang yang duduk, kata beliau, yang kusufi mahali, duduk di tempatnya, ya, yang dia sholat, ya, maka malaikat akan membacakan istighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang tersebut, ya, dan meminta doa malaikat untuk orang tersebut, ya, sampai dia hadas, ya, dia hadas, junub atau hadas, ya, hadas itu hadas kecil, maaf, atau yatakalam atau berbicara. Jadi orang setelah selesai sholat, salam dari sholat, dan dia duduk di tempat dia sholat, ya, duduk di tempat dia sholatnya, maka selama dia duduk di tempat dia sholat, selagi dia belum bicara dengan orang, ngomong ya, jangan ngobrol ya, jangan ngomong, atau dia hadas kecil, maka malaikat akan meminta kepada Allah ampunan untuk orang tersebut. Ya. Istighfar, minta ampun orang dan mendoakan orang tersebut. Ini keistimewaan orang. Makanya kalau habis sholat, ya jangan langsung ngobrol, ya jangan langsung bicara sama sebelah kita. Kalau musafahan nggak masalah, ya hanya sekedar berjabat tangan. Nah, tapi kalau bicara jangan, karena kalau kita ngobrol, maka malaikat sudah mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita belum bicara dan belum hadas, kita duduk di tempat tersebut, malaikat akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunnya malaikat pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat yang minta, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, ala adulukum ala mayamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bidarajat isbaghul wudu' alal makarih wa kasratul khuta' ilal masajid wa intidarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Ya, disebutkan dalam hadis, ketahuilah wahai umatku, saya akan menunjukkan kepada kalian, ya, sesuatu yang Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kalian, ya, menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Apakah hal tersebut? Rasulullah menyebutkan tiga hal, ya. 3 hal yang bisa menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal, kata Nabi. Yang pertama, isbaghul wudu' alal makarih, yaitu wudu dalam keadaan sempurna bersama sunah-sunahnya. Alal makarih, ketika dalam keadaan makarih itu suatu hal yang tidak diinginkan. Contoh, banyune apis temen, banyune apis, wis wudune cukup pakai yang wajib aja, wis sunah Rasul biasanya kan begitu kan. Orang kalau sudah kedinginan ya cukup ya pakai yang wajib aja, yang basuh wajah, ya niat sambil niat, basuh tangan, ngusap kepala, rambut, basuh kaki, selesai udah kan. Enggak usah sunahnya. Nah, kalau kita memaksakan ketika dingin tadi, ya dingin, kita memaksakan untuk menyempurnakan sunah Nabi, maka ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Kata Allah Ta'ala, bisa mengampuni dosa-dosa Anda dan juga mengangkat derajat Anda. Isbaghul wudu' alal makarih. Wudu yang sempurna dengan sunah-sunahnya ketika dalam keadaan yang tidak diinginkan, seperti airnya terlalu dingin atau musimnya terlalu dingin atau airnya terlalu hangat panas. Tetap kita menjalankan dengan sunah-sunahnya Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, apa? Kafratul khuta' ilal masajid. Banyaknya kita melangkah menuju kepada masjid. Nah, setiap langkahnya kita ke masjid, ya kita perbanyak ke masjid, jalan ke masjid, itu bisa mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Ya. Tetap ya sebenarnya kayak muassalat itu ya kendaraan, ya mobil, ya motor, tetap kita dapat pahala melangkah.
cuman lebih sedikit mungkin, ndak banyak ya. Bukan berarti wong sing orang mlaku ora oleh pahala ya. Tetap ya, karena kita bertujuan ya menuju suatu tempat yang mulia ya, tapi cuman ndak pakai kaki karena zamannya sekarang canggih, sudah pakai kendaraan motor ya, mobil, apalagi pesawat lebih cepat. Nah, itu setiap langkahnya lebih paham. Nah, tapi orang dulu kalau kita luar biasa, mereka jalan kaki menuju umroh ya kan, jalan kaki lihat berapa bulan mereka ya. Kalau kita masya Allah pakai pesawat 9 jam 10 jam nggak nyampe. Mereka hitung langkahnya selama 3 bulan, selama setengah tahun, setiap langkahnya berapa pahalanya mereka, luar biasa. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi ya, karena ada motor, ada mobil, tetap mereka dapat pahala. Langkahnya cuma sedikit, mungkin dah banyak dengan beda dengan berjalan kaki. Nah. Terus yang ketiga, intidarus shalah ba'da shalah. Ini tadi nunggu sholat setelah selesai sholat. Ya tadi kita selesai sholat maghrib menunggu sholat isya. Ini suatu kemuliaan dari Allah, yaitu menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Intidarus shalah ba'da shalah. Setiap kita sholat nunggu sholat. Makanya setiap kita sholat zuhur ya, salam dari zuhur, kita niat ya Allah saya nunggu azan asar. Nah, nunggunya Anda ini dapat pahala ya. Jadi setelah Anda sholat asar, Anda niatkan lagi, ya Allah saya nunggu azan maghrib. Walaupun Anda sibuk dengan urusan kerjaan Anda, tapi Anda sudah niatkan dalam hati Anda, saya niat nunggu azan maghrib. Jadi apa? Anda intidarus shalah ba'da shalah, nunggu sholat untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib juga begitu, nunggu untuk isya. Setelah isya Anda juga niat saya nunggu sholat subuh. Jadi setiap sholat Anda kerjakan menunggu sholat selanjutnya Anda selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Kata Rasul, itu suatu hal yang harus seorang mukmin ada hubungan dengan hal tersebut dengan tiga perkara tersebut yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Disebutkan mansyul insan ila masjid, kata Abdul Haddad disebut dalam sebuah hadis, jalannya manusia ke masjid itu yuktabul lahu wa yaj'al lahu thawabahu, dicatat oleh malaikat ya, mendapatkan pahala bagi dia ya, khutwatun yukaffar bi anusai'ah, satu langkahnya itu ya dihapus satu kejelekan, satu langkah wa khutwatun yuktabul lahu bi hasanah, satu langkahnya mendapatkan satu kebaikan, satu langkah dihapus kejelekannya, mendapatkan satu kebaikan, wa khutwatu, dan mendapatkan lahu darajah, satu derajat ya, satu langkah dihapus kejelekannya, satu kejelekan, mendapatkan satu kebaikan dan diangkat satu derajat, disebutkan dalam sebuah hadis. Dan juga yuktabul lahu ruju' minal masjid tadi yang saya bilang tadi, pulangnya dari masjid juga begitu ke rumah sama pahalanya. Bukan Anda ketika jalan ke masjid saja, pulang dari masjid ke rumah juga setiap langkahnya dihapus satu kejelekan, ditulis satu kebaikan dan diangkat satu derajat. Dan juga nasihat beliau Abdullah bin Al-Haddad di sini termasuk kita memperhatikan untuk sholat berjamaah itu, kita juga memperhatikan untuk shaful awal, shaf yang pertama ya. Shaf yang pertama ya. Ini sangat pentingnya sekali apabila sholat di dalam shaf yang paling depan, keistimewaannya luar biasa ya. Kata Nabi Muhammad SAW, la ya'lamun nasu ma fil adzan wa shafil awal tsumma lam yajidu illa ayastasahamu alai lastahammu ya. Kalau mereka manusia mengetahui keistimewaan, kata Rasulullah, yang luar biasa di dalam azan ya, menjawab azan, dan juga dalam shaf pertama, shaf paling depan dalam salat berjamaah ya. Kemudian mereka tidak mendapatkan hal tersebut, artinya tidak bisa dapat shaf pertama ya, atau tidak bisa menjawab shaf azan illa istahammu alaihi lastahammu, sampai mereka harus perang, maka mereka harus saling berperang ya. Demi merebutkan shaf pertama, karena keistimewaan yang luar biasa. Tapi kadang manusia tidak mengetahui keistimewaan tersebut, merasa
sepele, merasa anggap ya biasa. Oh, yang penting saya sholat berjamaah, mau di belakang tidak masalah, intinya saya sholat berjamaah. Tapi lebih afdol kata Abdul Haddad dan juga Rasulullah SAW, shaf yang paling afdol adalah shaf yang paling depan. Ya. Ya. Dan juga tidak boleh ya kita ketika kita terlambat dan orang sudah penuh, kemudian kita ya takhattar rigabun nas ya, melangkahi pundak-pundaknya orang untuk maju ke depan. Nah, ini suatu hal yang dilarang oleh syariat ya, dilarang oleh syariat karena kita tidak adab ya, tidak adab. Anda terlambat, ya, salah siapa Anda terlambat, kecuali ada jalan ya, kecuali kosong, itu tidak masalah. Tapi kalau udah padat, Anda memaksakan untuk maju ke depan, itu tidak boleh. Ya, sudah padat, Anda memaksakan ke depan, kecuali di depan Anda kelihatan kosong. Nah, Anda ada jalan, ya Anda tidak masalah, permisi untuk maju ke depan. Tapi kalau sudah padat, tapi Anda memaksakan ke depan sehingga melangkai rigo bunas, ya, melangkai pundak-pundaknya orang untuk maju ke depan, memaksakan ke depan, itu suatu hal yang tidak boleh dengan syariat. Ya. Dan juga termasuk yang dianjurkan oleh Abdullah Haddad dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di samping kita memperhatikan shaf yang pertama, kita juga harus perhatikan taswiyatus sufuf wa tarasi fiha ya. Shafnya lurus. Ini sering kita lihat ya, kadang banyak di masjid-masjid ya, sholat berjamaah atau sholat Jumat khususnya ya, kadang shafnya tidak diperhatikan masalah lurusnya shaf. Kadang shafnya bengkok-bengkok, tidak lurus ya, tidak lurus ya. Wa tarasi fiha, di samping lurus, tarasi bertempetan ya, berjejeran, tarasi ya, bertempetan ya. Kenapa? Ini ya sekarang sebenarnya itu kan sunnah ya, ini sunnah ya. Ini sunnah bukan wajib ya. Artinya kalau peraturan pemerintah harus prokes, protokol kesehatan harus berjarak ya, kita tidak masalah, kita jalankan prokes ya. Seumpama mau jalankan prokes, monggo, ini sunnah tidak dosa ya. Artinya kalau berjarak tetap Anda tidak dosa, cuma tidak dapat pahalanya sunnahnya tadi, sunnah dari Nabi untuk saling berdekatan gitu aja. Kalau mau Anda mau berdekatan ya monggo. Kalau mau sebelahnya mau, kadang kita nempel sebelah orang gelem aja berak-berak ya kan, di Covid ya kan. Jadi terserah Anda. Jadi banyak masjid yang masih tetap ya, artinya sholatnya bertempetan. Ada yang sebagian masjid menjalankan prokes berjarak gitu. Cuma memang sunnahnya Nabi, artinya bukan arti dosa, kecuali itu dosa. Nah, tetap Anda harus jangan berjarak, tetap bertempetan, karena ini sunnah ya, bukan wajib, tapi sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu sholatnya shafnya lurus dan juga bertempetan. Nah, kadang orang udah bertempetan, shafnya bengkok-bengkok. Ini sering sekali lihat terjadi, shafnya tidak lurus. Orang dan perhatikan. Jadi sholat itu sebelum sholat kita lihat lurusnya kita sudah lurus apa belum. Kalau belum lurus, kita saling mengingatkan di antara kita ya, saling mengingat. Kata Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Salinglah membantu ya di antara kita untuk berbuat baik. Kalau shafnya lurus, kita ingatkan, tolong shafnya lurus, ya. Makanya wal imamul aula, imam lebih utama untuk mengingatkan makmumnya. Pertama imam ya, lebih utama mengingatkan makmumnya. Kalau imam sudah mengingatkan makmumnya, habis itu makmum di antara makmum saling mengingatkan. Biar apa? Biar sempurna sholat berjamaahnya, shafnya lurus dan juga bertempetan. Nah, bertempetan di sini pundak dengan pundak ya. Jangan lalu mepet banget ya, artinya nempel antara pundak dengan pundak, bukan kaki ya. Pundak dengan kaki apa harus dempetan? Enggak. Kaki sunnahnya biqadri shibrin, antara kaki kanan dan kaki kiri ukuran satu jengkal. Ya, sunnahnya ukuran satu jengkal berdirinya, bukan mentang, bukan. Ya, jadi yang penting itu nempel pundaknya, kakinya tetap berdiri orang normal. Anda kalau normal berdiri gimana? Tegap.
Ya kakinya normal, masa tegap kakinya mentang, pantas kan? Tegap tapi mentang, kurang pas ya. Tegap berdiri tegap, kakinya berdiri normal, ukuran 1 jengkal. Antara kaki kanan dengan kaki kiri 1 jengkal. Tapi yang nempel pundak kanan dan pundak kiri, paham ya? Itu daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu softnya lurus dan berdempetan. Nah, ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menyebut hadisnya, la tusawwuna sufakum alai khalifan wa baina qulubikum au fi riwayatin baina wujuhikum. Ya, luruslah soft kalian, ya, soft kalian, atau Allah Taala akan ya, merubah ya, hati-hati kalian. Ya, makanya kalau orang softnya lurus, takut dirubah, dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibelokkan hati kalian. Nah, nauzubillah, ini pentingnya soft lurus itu artinya ada perhatian dari umat Nabi ya, dan daripada hambanya Allah memperhatikan perintahnya Allah untuk supaya lurus ya, takutkan Allah murka gitu loh. Artinya kalau soft lurus bengkok-bengkok, ini kok umat orang Islam tidak bersatu, artinya kenapa softnya bengkok tidak lurus. Makanya kita perhatikan softnya lurus, takut Allah khalifahullah baina qulubikum. Allah Taala takut merubah hati kalian. Riwayat Allah khalifahullah baina wujuhikum. Ada riwayat hadis lain mengatakan merubah wajah kalian. Nah, ini merubah wajah di sini ya ditakutkan ya kayak umat-umat terdahulu ya, dirubah menjadi kera dan lain-lain, ya dihukum, dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya karena Rasulullah juga pernah melihat sahabat Nabi ya, ketika soft dadanya aja maju. Ya Rasulullah melihat ya, ini arakum min wara'dha dhahri, kata Rasulullah, saya bisa melihat kalian dari arah belakang. Ya Rasulullah madhab depan tapi bisa melihat, ini khususnya Nabi ya. Rasulullah madhab ke depan bisa melihat belakang ya. Ada sahabat Nabi yang dadanya ke depan ya, mendahului soft. Dan Rasulullah mengingatkan sahabat tersebut supaya lurus di dalam softnya. Maka itu ya, ini daripada nasihat Abdullah Haddad ya, bagaimana kita sebagai umat Islam yang paling terpenting adalah menjaga sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW ya. Di antara sunnah tadi sholat berjamaah, terus tadi di antara berjamaah tadi memperhatikan softnya bagaimana ya, lurus softnya, dan juga saling berdebat. Ini suatu kemuliaan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin meninggal husnul khotimah, maka harus memperhatikan daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dapat syafaatnya Nabi dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW kalau kita perhati dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin kajian kitab An-Nasaihud Diniyah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengenai pasal daripada salat jamaah, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi bisa kita perhatikan dan kita jalankan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan apa yang telah kita dengarkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk malam Senin yang akan datang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad bin Ali bin Ahmad Basalamah dari Jatibarang. Mari kita bersama, kita tutup majelis taklim kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatan lana fi dinina wa ahlil qutri unta wa dakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum tarbadi qawlan wa fi'an karama warzuqil kullal halalan daima wa akhilna al-abqiya ulama nahullah bil haruna kunafil syar. Rabbana aslah lana kulla syu'un wa akhirra birridha minal uyun wa qbi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan munun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah tawsal mustafa man ilal haqi da'ana wa yagfa fi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbi masabihil waraf. Allahumma hdina bihidayat
واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.